wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala karunia-Nya yang masih memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul kembali di kajian rutin Sabtu yang sementara digeser menjadi Sabtu pagi ya Ibu, biar lebih semangat. Yang kedua, marilah kita ucapkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari jalan hidup. Alhamdulillah, nanti ya Ibu ya di akhir ya. Satu lagi ada pertanyaan, insya Allah ada door prize 5 ya. Katanya dari ini sih katanya dari Keiko official cenah ini teh. Ada 5, satu udah ya. Sekarang mau bertanya lagi tentang setelah cepat-cepat ya, gampang ini pertanyaannya. Setelah bulan Zulhijjah apa? Lagi aku setelah dulu ya, siap-siap ya. Setelah bulan Zulhijjah bulan apa? Muharram. Banget. Coba dulu, coba deh. Pas aku udah beres pertanyaan, ganti ya. Masih tetap bulan biar cepat. Ya. Setelah bulan Syawal. Dzulqa'dah. 1, 2, 3. Putri. Ya. Dzulqa'dah. Ya betul. Syawal. Ya Putri. Ya, sekarang sementara yang mendapatkan door prize siapa teh? Bu Siti. Ya, sama Ibu Tri, Bu Sugeng ya, Bu Sugeng sama Putri. Nanti selanjutnya ada 3 lagi ya setelah Tasya Amuk Mangga Amuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diawali dengan door prize ya. Mudah-mudahan nanti makin bertabur kan dianjukkan dengan naon nyobinya. Biasa kan gitu. Saya mau tapi belum ada door prize-nya dianjuk. Ya, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Subhanallahul adzim. Alhamdulillah di pagi hari ini harusnya pakai baju merah putih Bu ya. Anjur make merdeka. Ya, merdeka jiwa dan kita dapat berdua, dapat bersilaturahmi di dalam kajian Sabtu Majelis Taklim Al Muhajirin. Jadi pagi-pagi mending sore Bu. Pagi. Biasanya pagi shopping ya Bu ya. Alhamdulillah kita dapat dua. Sebetulnya tadi itu saya
saya tuh bolos pelatihan dulu. Lagi pelatihan tapi izin dulu sama panitia untuk mengisi acara ini selama 2 jam. Jadi alhamdulillah atas izin dari Allah kita dapat bersua. Mudah-mudahan ending dari kajian ini ibu-ibu sadayana merdeka ibunya. Amin. Jadi bukan hanya Indonesia yang merdeka, tapi lahir dan batin ibu pun merdeka. Komo merdeka bagi ibu-ibu mah sanes nanaon lamun dina dompete berjajar Soekarno Hatta. Tapi namun lu berjajar mah masih pati murah, eta teh berarti masih berjuang. Masya Allah, mudah-mudahan ya Bu ya. Nah, alhamdulillah salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda termulia Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, semangat Bu. Semangat. Ya. Oke, langsung saja. Merdeka jiwa dan ragaku. Hubbul waton minal iman. Hubbul waton minal iman ini adalah artinya apa Bu? Ayo. Ya, nanti kita akan bahas satu-satu ya. Sekarang mah merdeka jiwa dan ragaku dulu ya Bu ya. Kenapa saya ambil tema ini? Karena masih Agustusan. Lamun kemah Septemberan ya Bu ya. Jadi mumpung masih Agustusan, jadi saya ambil tema merdeka jiwa dan ragaku, bahwa kemerdekaan itu adalah hadiah terbesar yang diberikan oleh sejarah kepada sebuah bangsa. Mari kita jaga dan rayakan semangat perjuangan yang telah membebaskan tanah air kita. Makanya kalau ada upacara itu aya lagu naon Bu? Indonesia Raya. Aya lagu naon Ibu? Mengheningkan ciptanya. Kenapa? Karena kita itu bisa merdeka itu salah satunya selain dari kehendak Allah, ada wasilah perjuangan para pahlawan. Kita mah tinggal menikmati ada nyawa gitu ya, nyawa yang dikorbankan hingga akhirnya Indonesia merdeka. Coba Bu lihat Bu, banyak negara-negara lain merdeka karena apa? Karena pemberian penjajah. Tapi Indonesia merdeka karena apa Bu? Perjuangan. Berarti ibu kalau yang merdeka kudu kumaha? Kita numpang tarikna eta teh ngabaratin eta teh. Jadi hari di imah ngabaratin, tadi dia merdeka teh saya ibunya. Nah, itu tujuan dari kajian itu kita mengambil euforia dari kemerdekaan Indonesia, namun kita implementasikan ke dalam diri kita, sebagai diri kita sendiri, sebagai istri, sebagai ibu. Karena itu peran kita pertama diri sendiri, kedua sebagai istri kan ya, bukan ibu dulu Bu. Kita teh sareng menjadi ibu jadi naon Bu? Istri. Saya tanya nih, ada yang usia pernikahannya 40 tahun, 50 tahun cungen. Ayah. Tuh Bu, anu menemani ibu anak atau karaoke? Karaoke ya Bu ya. Makanya sebelum menjadi ibu yang bahagia harus menjadi diri yang bahagia. Sebelum menjadi ibu yang bahagia harus menjadi istri yang bahagia. Makanya suami yang membahagiakan anak, temennya saya bahagiakan dulu siapa? Istri. Bahagiakan dulu istrinya, baru anak-anak akan bahagia. Besok kamu istri tidak bahagia, ke anak kamu saheng ya punya. Nah itu mudah-mudahan intinya kita merdeka secara lahir dan juga secara batin, jiwa dan raga. Nah selanjutnya Bu, setiap manusia yang lahir
ke muka bumi ini hakikatnya sudah merdeka. Kenapa Bu? Kenapa hakikatnya kita teh pas brol ke alam dunia teh merdeka? Nah Bu, sabab kita bisa lahir itu mengalahkan sperma. Nah, jutaan bahkan miliaran sperma bahkan ayam terus dikabin jebol ya. Ayat oke akan berarti itu sudah merdeka dan sudah menjadi pemenang kan? Sudah menjadi pemenang gak untuk suami ibu? Pemenang tapi nah hari wakene aku tuh nah itu ya pada hakikatnya kita itu sudah merdeka, mampu melawan jutaan hingga miliaran sperma hingga keluar dari rahim ibunya. Masing ibuna profesi naoge masing gubernur ge ari ngalahirkeun nyeri teu Bu? Nyeri. Moal misalna karena istri gubernur jadi bari seuri. Moal akhirnya bari jejeritannya. Nah, berarti sudah merdeka bisa brol ke alam dunia, sudah merdeka, maka manusia sebagai makhluk merdeka semangat juangnya tidak boleh pupus, hanya terombak dengan angin matematika kehidupan. Jadi mudah-mudahan ini menjadi booster bahwa kita itu lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan condong pada kebaikan. Mudah-mudahan bahwa kebaikan pun bukan hanya kita hanya berbuat baik, kita mencintai diri itu kebaikan bukan? Kebaikan. Kalau kita mampu mencintai diri, apa efeknya untuk kita? Bahagia. Terus kumaha Bu? Mampukah kita membahagiakan orang lain, mencintai orang lain kalau tidak mencintai diri? Ya, sekarang lagi ramai kasus apa Bu? KDRT-nya pula. Kasus KDRT itu seperti gunung es, kelihatannya sedikit padahal banyak. Kira-kira namun ibu di KDRT sok kumaha Bu? Kudu kumaha? Lain ibu kita baturnya. Batur ieu mah nya ibu mah henteu nya. Lamun ibu di momen batur aya nu di KDRT kira-kira kudu kumaha? Kudu kumaha? Bakar. Kudu kumaha ibu? Ngobrol, ngomong, terus kumaha ibu? Apa? Cuma bisa. Terus kumaha ibu? Kabur. Terus kumaha ibu? Bu, kalau aing saudara atau bahkan di KDRT sekali bisa jadi itu adalah kesalahan, maafkan. Tapi lamun anu 2 kali 3 kali tahunan eta mah lain sabar. Kata ulama itu bodoh. Ya, karena apa? Karena manusia itu pada dasarnya harus mencintai dulu dirinya sendiri. Tapi kenapa banyak yang bertahan dibanding yang bercerai ketika KDRT? Kenapa Bu? Karena banyak pertimbangan. Terus karena apa lagi? Karena cinta. Terus karena apa lagi? Makan tuh cinta. Terus karena apa lagi Bu? Ingat anak. Terus apa lagi Bu? Ekonomi. Terus karena apa lagi? Nah, semua yang disampaikan oleh ibu benar, dan diantaranya adalah karena kita sudah terbiasa sakit fisik dan mental. Ya, jadi mentoleransi hal-hal yang demikian. Nah, gitu. Padahal di dalam Islam diperbolehkan jika mendapat perlakuan demikian istri itu untuk khulu. Bahkan di pengadilan agama pun kalau mau cerai itu harus berpisah dulu 6 bulan. Lamun paseana orang pentingnya hiji moal bisa Bu. Ya, paseana orang penting hujannya hiji moal bisa. Nah, harus bisa dulu 6 bulan kecuali untuk kasus KDRT. Saking hal demikian itu perlu perlindungan. Ya Bu ya, makanya di sini harapannya, dan KDRT itu bukan fisik saja. Ibu bisa jadi fisiknya tadi kumaha ya Bu nya, tapi semangatnya tapi batin. Tapi batin sebagai karena di dalam undang-undang penghapusan
kahiji fisik, kedua psikologis, katilu seksual, kaopat penelantaran. Ya punya, misalnya anu teu dinafkahan sekian tahun dan lain sebagainya, itu termasuk ke dalam KDRT penelantaran. Ada juga KDRT finansial dan lain sebagainya ya Bu ya. Jadi harapannya ibu itu benar-benar merdeka lahir dan batin. Tapi pertama ibu sudah juara karena mengalahkan miliaran sperma ya Bu ya, dan sel telur. Nah kemudian bersyukur kita bisa menghirup udara Indonesia tanah air dengan sejuta warna-warni kehidupan. Mulai dari bahasa, agama, dan suku bangsa semua tampak lebih sempurna. Sekarang kita simulasi. Ibu tarik nafas Bu. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Ya, tarik nafas, hembuskan. Ibu mayar tuh. Coba COVID kamar ibu. COVID kemarin habis berapa? Ya, untuk yang tidak ada asuransi atau apapun itu habis berapa? Hanya untuk bisa bernafas dengan lega. Banyak negara-negara yang penuh polusi, untuk bernafas pun susah, untuk beribadah pun susah. Makanya begini kalau kata dokter Aisyah Dahlan, ibu lamun ngamun kasuami sok kumaha Bu? Sok kumaha? Baut, terus kemana senjata ibu kumaha Bu? Mun ngamun ka suami ngacaprok terus kemana ibu? Ngacaprak kali itu teh sehat Bu. Dalam pun ada nuncur ayah nu ya Bu. Suami melaporkan talak ke pengadilan agama, dicarekan Bu hakim. Bapak kenapa mau mentalak istrinya? Istrinya kayaknya baik-baik saja, istrinya solehah. Saur suami nanti, Pak Hakim, abi teh teu kuat, gaduh istri teh ngomel-ngomel wae. Ngomel teh jika makan pagi, siang, sore, tambah malam. Sedangkan udah jika dosis makan ngomel-ngomel wae. Dicarekan ku hakim, Bapak, namun Bapak hoyong gaduh istri anu teu ngomel-ngomel jeung ku bisu. Makanya teu langsung diproses, sidangnya teu langsung diproses. Saya tunda dulu sidangnya 2 minggu, Bapak silakan balik lagi. Nah, sebaliknya saya mau mencabut gugatan daripada istri saya bisu. Baik istri saya ngomel-ngomel, kan kalau istri tidak ngomel-ngomel harus dibawa ke toko. Nah, sudah dibawa kampus kesmas. Nah, nama eta mun istri teu ngomel-ngomel eta teh sakit yang punya, karena pada dasarnya kalau istri ngomel-ngomel sedang buang apa Bu? Buang sampah. Yang punya pekerjaan yang tiada hentinya, profesi yang tiada hentinya siapa? Istri, ibu rumah tangga. Jadi namanya Bu jadi ibu rumah tangga teh jadi cleaning service, kedua jadi laundry, ketiga jadi koki, keempat jadi dokter, kelima jadi psikolog, keenam jadi guru. Jadi naon Bu? Babysitter. Mun digaji ibu sabaraha moal kadunggaeun saraki. Mun digaji sabaraha nah kira-kira lamun ibu tara healing sehat mental moal Bu merdeka moal ibu. Ibu healingna kumaha Bu? Ngabaso we geus atoh ibu-ibu manya gitu ya. Ngabasona jadi ibadah, lamun ibu ngabasona bari tarik nafas, hembuskan, bari zikir jadi ibadah tuh. Jadi ibadah. Segala sesuatu itu bisa jadi ibadah, juga bisa jadi maksiat. Tapi kalau ibu niat ngabaso untuk healing, untuk mencintai Allah, bersyukur atas segala yang telah Allah berikan, bisa jadi ibadah. Tapi lamun ibu sholat nu katingalina ibadah tapi dina hatena aya kesombongan, eta bisa jadi maksiat. Itulah, dan mencintai negeri pun bisa jadi ibadah, juga bisa jadi maksiat, tergantung bagaimana cara kita mencintainya. Leres tuh Bu? Kieu kita mencintai suami ibadah Bu? Ai mencintai salaki batur? Gitu ya Bu nya. Nah, jadi intinya kita berada di
Indonesia ini bersyukur. Saya seringkali sharing dengan teman-teman yang sudah berada di luar negeri dan sangat rindu dengan Indonesia, dengan kebebasan di Indonesia, kebebasan berekspresi, kebebasan. Saya lupa di Indonesia, di Jepang atau di mana-mana mau ayah sampah. Ayah sampah dan hukumannya itu gila-gila. Tidak ada cacian, makian dan lain sebagainya. Bahkan misalnya di Korea, di China, maupun di Arab, di Arab mus-mus dipenjarakan. Ia dipenjarakan, wah dieksekusi dan lain sebagainya. Jadi dalam artian kita harus bersyukur apapun keadaannya. Kalau ada hal yang baik di dalam negara kita, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ucapkan alhamdulillah. Kalau sekiranya ada hal-hal yang belum nyaman, belum baik, maka kita apa, Bu? Doakan ya. Doakan karena itu bisa menjadi nyampe ke mana Bu doakan Bu? Osok aja doakan ke Indonesia. Aduh jauh aku doakan ke Indonesia ke diri serangan ke liur. Masya Allah, nya doa ibu teh pasti diijabah, beda waktu namungkul. Ayah nunggu Allah teh ibu yang lambu, ayah yang lambu, yang sehat, yang mandi, atau saya mandi, yang bahagia. Namanya ayah nu langsung diaksep ku Allah teh diijabah, diterima, dikabulkan. Ayah nu dipending ke heula. Belum waktu yang tepat make tanggal sakieu bulan sakieu aya oge anu di cancel itu dan di replace, diganti dengan yang lebih baik. Jadi insya Allah doa itu pasti terkabul, entah itu di dunia ataupun di akhirat ya. Oke, di dunia kita gaduh pasangan, apakah di akhirat kita mau gaduh pasangan? Gaduhnya, apakah engke Sayyidah Asia bakal berjodoh dengan Fir'aun, Bu? Di dunia ge hoream. Entahnya intinya semua orang akan berpasang-pasangan dan dipasangkan oleh Allah yang terbaik di surga. Selanjutnya, lebih jauh dari itu. Nah, tadi kan lebih ke kemerdekaan Indonesia ibunya. Makna kemerdekaan yang sesungguhnya yaitu merdeka jiwa dan raga. Sing tarik Bu, ibu sudah merdeka jiwanya? Merdeka. Ibu sudah merdeka jiwanya? Merdeka. Itu sebenarnya TK mah bade uing we atuh. Serba salah cenah repe disebut teu merdeka. Ibu sudah merdeka raganya? Merdeka. Nah, raga itu fisiknya sudah sehat Bu? Atau mus-mus nyeri sirah? Mus-mus nyeri lambung, mus-mus nyeri nanti Bu, nyeri gigi, mus-mus nyeri sendi, mus-mus nyeri nanti Bu, asam urat, kolesterol darah tinggi, dan lain sebagainya. Ibu anu darah rendah cung, ibu anu darah rendah cung, ibu lamun darah rendah nonton film India, mata darah tinggi nonton film India nggak? Atas sinetron, ada ngalungkeun di luhur darah tinggi menonton film India. Nah, merdeka jiwa yaitu merdeka secara non fisik. Di antaranya kita bernyawa, maka kita harus benar-benar itu jangan gentayangan. Da ibu mah artinya suami ibu wios nikah deui teu Bu? Alimnya. Dah gitu ibu-ibu mah silahkan menikah lagi tapi nanti aku gentayangan. Masya Allah, aku kepo siapa yang mengganggu. Nah, harus benar-benar hidup, bukan hanya sekedar hidup, bukan hanya ayah Bu. Klien saya yang mengalami permasalahan yang sangat berat, bahkan saya pun selalu berkata, Bu, kalau saya pun di posisi ibu, saya entah akan seperti apa. Beliau menyampaikan asa tenapak. Ibu pernah dalam posisi itu Bu? Asa tenapak, asa tehirup, asa di dunia ini pernah tuh. Saking berada di dalam titik terendah di dalam hidupnya. Nah, mudah-mudahan kalau arti dia hari
di sekeliling kita, kita punya otak, maka kita dituntut untuk belajar, berpikir, dan berbuat baik. Ciri orang yang sehat mental itu pertama, mengetahui potensi unggulnya. Sudah Bu mengetahui potensi Ibu, Bu? Apa Bu potensi Ibu? Potensi Ibu apa? Mental weak, kasalaki, pertahankan ya Bu, lanjutkan. Karena pada dasarnya begini, otak laki-laki itu ada di bagian tengahnya, itu namanya hipotalamus. Dan hipotalamus laki-laki itu lebih lebar dibandingkan perempuan. Salah satu fungsi dari hipotalamus itu adalah senang melindungi perempuan. Jadi senang kalau ibu mental itu senang. Aslinya meskipun ketinggalan pusing hati nama senang karena diandalkan. Makanya banyak suami selingkuh. Salah satu alasannya karena apa? Karena istrinya terbutuh. Istrinya gengsian, akhirnya ayo eta punya eta di tempat kerjana anu bermanja-manja, pokoknya mah merasa aku teh butuh kamu, merasa kamu tadi dibutuhkan, langsung eta hipotalamus teh aktifnya dan senang melindungi. Jadi akhirnya melindungi pamajikan. Karena pamajikan sorangan mah geus tengan-tengan tinggal balik ka rumah jika tuntut. Nah itu ya. Jadi pertahankan di usia berapapun pernikahan kita, manja pada suami, karena suami merasa diakui menjadi suami ketika istri manja. Nah ya Bu ya. Pertama itu potensi unggul. Yang sehat mental itu potensi unggul. Kedua, mampu menangani stres. Nah, ciri orang yang sehat mental itu mampu menangani stres. Ibu mampu tidak menangani stres atau sedang berproses? Berproses. Rata-rata memang semua orang itu berproses untuk menangani stres. Kumaha cara ibu menangani stres? Healing. Stres. Obatnya apa Bu? Roma iramanya. Nah, stres itu memang obatnya iman dan takwa. Dan stres itu obatnya duit. Nah, untuk istri iman vitamin D. Ya, obatnya teh duit itu adalah obat stres ya. Manjur untuk seorang istri ya, Masya Allah. Dan kumaha carana salaki loba duit Bu? Kumaha didoakeun nyabuna terus dikumaha Bu? Disemangati terus dikumaha Bu? Karunya da lalaki teh nyabunya ka budak lalaki teh keur anak kecil dicarekan, ku emakna geus rada badag dicarekan, ku bapana di sakola dicarekan, guruna geus kuliah dicarekan, dosenna teh gila-gilaan ku lamun nguji skripsi, nguji tesisnya ke laki-laki mah gila-gilaan, bahkan mohon maaf dosennya supaya kancing coplok pas nguji teh aish, wah pokoknya makalah lagi kak perempuan mah. Nah laki-laki di kerjaan dicarekan sahur. Nah aku atasannya geus kawin dicarekan ku saha? Karunya jigana nu kudu ikut kajian ini sebenarnya bukan istri. Bapak-bapak oke kudunya karena biar merdeka. Sok aya kanya istri mah ngabaludan suami teh caritana ame naon Bu? Ame suami teh mikir. Ame suami teh jerak. Itu Bu geurageun Bu dibaludan teh bebas. Bisa dibaludan sapoe teh ditanya suami bebas. Alhamdulillah sedaun ngomel, nu ngaWA anu aduh Masya Allah. Jadi sebetulnya makanya Bu mohon maaf ini penelitian yang datang ke profesional sehat mental itu 70% perempuan, tapi yang bunuh diri kebanyakan laki-laki. Karena etapu laki-laki itu sedari kecil terbiasa memendam, akhirnya lamun ngamuk meledak. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Kemudian barusan merdeka jiwa, dan mudah-mudahan ibu merdeka jiwanya ya Bu ya. Yang
Kedua, merdeka raga. Kita harus mampu sehatkan badan. Bukankah di badan yang sehat menjadikan pikiran tambah fresh dan semangat menjalani kehidupan? Di dia anu tos kena komplikasi ayah seueur nyambungnya, dan kebanyakan komplikasi itu dimulai dari apa? Pikiran. Jadi antara fisik, antara jiwa dan raga itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Cuma anu mus-mus asam lambung. Tapi teu ngopi empe apa henteu. Teu ngopi raga henteu tapi asam lambung hayu. Cuma anu mus-mus migrain. Ayo, cuma anu asam urat. Cuma anu diabetes. Kata Dr. Zainul Akbar, 95% beliau melakukan penelitian pada pasien-pasien anu gaduh panyawat kanker oge, kebanyakan mengalami gangguan emosional. Jadi ibu terlalu memendam atau terlalu meledak siga petasan, siga bom. Jadi itu Bu ya, jiwa dan raga itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena satu kesatuan. Namun pikiran tidak sehat eta ngaruh ke fisik, tapi namun fisik tidak sehat oke ngaruh ke pikiran. Motion create emotion, emotion create motion. Dari emosi berpengaruh terhadap gerakan tubuh kita. Lamun ibu pagi-pagi kersenang kumaha gerakanana? Wah, nya ngulok oke bari joget dah ibu-ibu. Tapi lamun keur lesu rebahan we jeung rebahan di isuk-isuk nepi ka isuk deui rebahan ibunya untung. Aduh Masya Allah. Nah, jiwa dan raga keduanya harus dirawat, bukan hanya jiwa saja ataupun raga saja. Termasuk tujuan Indonesia pun harapannya masyarakatnya itu sehat jiwa dan raga. Nah selanjutnya, hakikat kemerdekaan secara luas maknanya yaitu situasi yang terlepas dari segala sesuatu yang menghimpit, menekan dan menderitakan jiwa. Ibu lamun lagi menderita, Rabu menderita Bu? Nah, sering atau pernah atau tarak? Pernah. Oh, jadi kita nepi ka sering teu. Aslina. Kudu kumaha tuh mun sering menderita? Allah menyukai hambanya yang kuat. Hati-hati justru dibalik sehari dia tertawanya paling keras. Siapa di sini yang tertawanya paling keras justru cek penelitian eta loba luka. Aslina. Yang tertawa paling keras yang selalu tersenyum. Karena dinamika orang itu tidak demikian. Sewajarnya sedih, sewajarnya senang, sewajarnya. Ketika itu berlebihan, saya seringkali bahkan menemukan klien-klien yang dalam waktu bersamaan tuh menangis dan tertawa. Ayah ibu nunggu itu Bu. Nah, justru kalau kita sering tertawa, itu kita harus bertanya. Bahkan ayah ibunya dalam Al-Quran kalau tertawa berlebihan teh bisa apa Bu? Mengeraskan hati. Nah, terus ayat itu nah ya Bu ya. Nah, ada namanya smiling depression. Smiling depression itu dia itu depresi ada di sekitar kita tapi tersenyum. Eta di dunia mungkin menderita tapi bisa jadi jika dilakukan dengan kesabaran, keikhlasan bisa jadi di sisi Allah mulia. Amin. Amin ya Bu ya. Nah, bisa jadi menderita di dunia, mudah-mudahan di akhirat tapi tekengin gitu nggak doa apapun tekengin. Rasulullah tidak merekomendasikan biasa bima ya Allah menderita di dunia biasa di akhirat tekengin. Ngadoa mah kedah Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetap harus berdoa bahagia di dunia juga bahagia di akhirat. Karena itu tujuan hidup kita ya. Nah, biasanya derita itu kadang-kadang harus dilepaskan
Kadang-kadang durian, seperti durian kudu dipeluk. Jadi ayah resep durian di ambulannya dan lain sebagainya, bisa jadi di luar nakumahan tapi di dalamnya tersembunyi ya yang manis enak pula nu resep anu teh mah uger gitu ya. Nah, itu ya seperti durian, kadang meskipun banyak durinya tapi dipeluk kita tidak bisa selain memeluk derita itu. Tidak ada cara lain selain memeluk derita itu. Kadang harus gitu. Tapi kadang harus berlari dari derita tersebut ya. Maka kita akan mampu membebaskan segala belenggu dimensi kehidupan, baik itu dari lini politik, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Banyak nutu sehat mental ge ibu-ibu teh gara-gara politik. Nepi ka teu kerasa bobo aya nu kitu Bu. Nepi ka pasea jeung dulur jeung tatangga bari nu di luhur mah are-are we. Kumaha situasi, kondisi, kumaha duit, kumaha kepentingan. Makanya kita pun sebagai seorang perempuan harus cerdas di dalam bermuamalah. Dan bermuamalah itu hubungan kita dengan manusia, entah itu hubungan biasa atau hubungan berdagang dan lain sebagainya, atau di dalam bersiasah alias berpolitik. Silakan yang mama punya pandangan masing-masing, tapi secara umum agar ibu sehat mental terserah. Batur de milih saha, batur de kumaha oge terserah. Tapi nah gitu ya Bu ya. Kemudian ekonomi. Ibu mohon maaf, di Pengadilan Agama Bandung penyebab perceraian itu kebanyakan apa Bu? Ekonomi dan pertengkaran yang terus menerus ya. Kesehatan dan pendidikan itu adalah sumber dari kesehatan jiwa dan raga. Oke, itu sudah selesai ya Bu ya. Merdeka jiwa dan raga telah selesai. Jadi sekarang kumaha Bu? Ibu terus merdeka Bu? Oh, semangat atau masih kene Bu? Atau kudu diterapi ke ambu konsultingnya? Bisa ya Bu ya, intinya merdeka jiwa dan raga itu semuanya harus diusahakan. Ya, salah satu tipsnya ibu kita itu not self comparison. Tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, tidak membandingkan diri kita dengan tetangga. Bu, pada dasarnya suami itu suka dengan senyuman. Senyuman istrinya suka, senyuman anak perempuannya suka, senyuman ibunya suka, senyuman pamajikan baturnya suka. Makanya kamu pas kerja, berangkat kerja di rumah tidak diantar, ayah tetangga anak bapak atau pulang kerja sampai masuk ke rumah tidak kata tetangga tos uli bapak kabeh heulaan ku hanya punya mata tak ulah, tapi sok ayahnya punya ayah tetangga masak gitu sebenarnya. Ari kasalaki batur uli bapak angkat bapak kasalaki sorangan mah henteu we saruana. Oke, selanjutnya ke slogan yang sering kali kita dengar ya, kumpul wakon minal iman. Cinta tanah air itu adalah bagian dari iman. Ini hadis atau bukan? Bukan. Ini bukan hadis, tapi ini slogan. Namun slogannya merupakan saripati dari hadis yang sahih. Yang punya ke atas Bu? Ke atas tuh. Saya tanya, ana dofatu minal iman, hadis bukan? Bukan. Tapi benar tuh bahwa ketika menjaga kebersihan itu sebagian dari iman. Benar tuh? Nah gitu ya. Ini pun sama. Kumpul wakon minal iman itu bukan hadis, tapi syaripatinya berasal dari hadis yang sahih. Hadis sahih nah kumaha waktu itu asbabul wurudnya, nyebutnya sababiyah hadis turunnya
dakwah teh sabaraha tahun Bu? Kita berhitung usia Nabi sabaraha tahun meninggal Bu? 63. Ibu sabaraha tahun Bu ayeuna Bu? Samadang deui berarti. Kedah siap-siap mesen. Itu ya, itu mudah-mudahan jadi ibrah karena pas saya dina hadisnya pecutan yang paling kuat itu adalah kematian. Lamun ku kematian pun urang teu sieun ka Allah eta tanda tanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal pada usia 63 tahun dan menjadi nabi pada usia nabi dan rasul pada usia 40 tahun. Berarti dakwahnya seberapa tahun? 23. Pinter, lulus TK namanya. Nah, 23 tahun di Mekahnya seberapa tahun? Di Mekahnya 10 tahun, di Madinahnya 13 tahun. Nah, di Mekah terus diusir segala rupa, terus nyaman, terus kumaha, hijrah ke Madinah. Ketika hijrah ke Madinah itu sahabatnya ngeluh. Di antaranya dulu mah bukan Madinah namanya, makanya ada seorang ahli sejarah itu salah kalau Rasulullah hijrah ke Madinah, hijrahnya ke mana? Ke Yastrib, belum menjadi Madinah. Yang punya ngeluhnya di antaranya Bilal bin Rabah juga Abu Bakar Asy-Siddiq mengeluh karena di Madinah itu sedang ada wabah, lamun urang mah kulunan lockdown. Itu nyampunya. Nah, sedang ada wabah, namun ada turun hadis. Rasulullah menyampaikan apa Bu? Menyampaikan Allahumma habib ilaina al-Madinah kahubbina Makkah au asyadda. Hakasanah Bu? Jadi kami cinta Madinah sebagaimana cinta kami kepada Mekah atau melebihi Mekah. Nah, jadi cinta pada negeri itu adalah sunnah Rasul atau tidak? Sunnah. Indonesia memiliki kelebihan gak Bu dibanding negara lain? Banyak. Memiliki kekurangan gak dibanding negara lain? Banyak. Ibu memiliki kelebihan gak dibanding negara lain? Dibanding istri lain? Lebih berat badannya. Ibu memiliki kekurangan gak dibandingkan istri lain? Nyeri hati teman pasangan ibu tidak mencintai ibu apa adanya. Nyeri hati. Indonesia pun sama dengan berbagai kelebihannya, dengan berbagai kekurangannya, maka kita cintai negara kita dengan silahkan berdemokrasi masing-masing, silahkan bebas namanya. Tapi pada dasarnya semua orang itu mencintai negerinya dengan caranya masing-masing namanya. Dan ada riwayat lain jika Rasulullah SAW tiba dari perjalanan melihat rumah Madinah, maka Nabi mempercepat kendaraan dengan menggerakkan untanya karena cintaan Nabi kepada Madinah. Itu kalau dari segi teringat unta itu teringat keromantisan Rasulullah pada salah satu istrinya yaitu Syafiyah. Ya Bu ya, jadi pas badai naik onta teh Syafiyah teh kumaha Bu? Ontanya kumaha? Naik kanu ieuna Rasulullah. Ibu osok itu Bu? Naik kuda beraten langsung nanggu. Ayo istriku naik ke belakang naon ieu teh Bu? Nya gitu ya lagi. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Bu ya. Nah, dan yang terakhir pertanyaan besar ya Bu ya, silahkan dijadikan status kirimkeun ka Caroge. Karena di zaman ayeuna mah kieu suami teh kalau istri marah itu harus cepat-cepat diredam, kaburunyeun status. Padahal banyak cenah ambu, saya itu pernah ada konflik besar dengan suami dan mertua saya. Karena apa? Karena saya bikin status. Padahal status saya itu diprivasikan hanya untuk suami dan mertua saya. Nyindiran. Nah, Bu atuh buat nyindiran langsung we Bu cenanya. Nah, gitu. Tapi orang itu akan berpikir gak bahwa ini diprivasikan? Tidak. Orang akan berpikir
pikir ini publik, ya Bu ya, yang alhasil akan semakin meruncingkan masalah. Makanya untuk suami pun sebelum istri bikin status hendaknya ditenangkan dulu, karena kalau ibu ingin nggak ngambek bikin status, ingin kan? Gak mau, sebetulnya itu ingin diselesaikan secara langsungan, kuat sebenarnya, kuat tidak ada yang menjadi wadah, akhirnya bikin status. Nah, mudah-mudahan setelah keluar dari kajian ini, ibu menjadi, kita semua menjadi lebih merdeka jiwa dan raga, entah itu menjadi diri sendiri, entah itu menjadi istri ataupun menjadi ibu, ya Bu ya. Insya Allah Bu. Insya Allah. Nani asarepe insya Allah nah. Insya Allah. Yakin dia semangat Bu. Merdeka Bu. Merdeka. Merdeka nah apa? Jiwa dan raga. Diri sendiri. Ini apa? Saya ingin tahu variasi dari kebahagiaan masing-masing. Menurut Buca, merdeka itu kalau apa, Buca? Kalau apa? Saya Indonesia ini Buca. Merdeka itu kalau apa? Kalau apa, Buca? Kalau apa? Kalau duit banyak. Kita bisa menyeimbangkan kehidupan gitu. Menyimbangkan kehidupan, terus? Oh ya, itu menyeimbangkan hablum minallah, hablum minannas gitu. Oke, menurut aku, kumaha aku merdeka teh lamun kumaha aku? Jauh-jauh healing aja aku. Oh, healingnya izin binrang merdekanya. Oke, ngetengah. Ngetengah, ayo sebenarnya kayak gini ditanyanya. Mas Sasa merdeka lamun apa? Lamun apa? Bahasa naon? Apa? Bisa tenang lahir batin. Bu Mai merdeka lamun naon Bu Mai? Berdamai dengan keadaan. Berdamai dengan keadaan. Iya di tengah ini aja di tengahnya. Mananya di tengah? Ya di tengah ya, nyari rumput di tengah mah ibu. Ibu merdeka kalau apa Bu? Sehat. Iya ya Bu ya. Terus di depan, Buset merdeka kalau apa Buset? Berjejer yang merah. Kalau apa Bu? Belanja ke mall, Ibu. Ayo apa Bu? Kalau bisa ke mall. Bu Opi kalau apa Bu Opi merdeka? Punya beban. Gak punya beban, jadi enak saya beban ibunya. Nah intinya mudah-mudahan sadayana ibu nu sedang tidak merdeka merasa terjajah gitu ya. Terjajah itu bukan hanya oleh orang lain, kadang-kadang terjajah oleh pikiran dan dirinya sendiri. Bahkan ada keterangan hancur bukan karena ekonomi, tapi karena perasaannya sendiri. Mudah-mudahan kita lebih mampu menyetabilkan, lebih mampu membalanskan antara pikiran, perasaan dan perilaku kita, antara duniawi, antara ukhrawi, sehingga muncul diri yang bahagia, diri yang merdeka, jiwa dan raga. Sakitu wae penonton, ada pertanyaan dulu sebelum ditutup atau kumaha? Silakan ada pertanyaan. Silakan ada pertanyaan aja dulu silakan. Ayo, barangkali ada pertanyaan, Cunghen. Cunghen. Ayo. Cukup sudah merdeka, Bu? Sudah, merdeka sudah nanti. Sudah? Sudah. Oke, jika sudah alhamdulillah, berarti sebelum nanti ke market saya tutup dulu ya Bu ya. Terima kasih atas atensi dari ibu-ibu semuanya. Tujuan dari kajian ini tercapai, kajian Merdeka Jiwa dan Ragaku. Saya itu setiap bikin tema kajian, seminar atau apapun suka muter otak. Bahkan sok searching naon gitu tema katanya punya biar masuk gitu dengan situasi kondisi saat ini. Karena memang sudah banyak sih istri berani sampai membakar suaminya. Nah,
sakit hati. Nah, istri berani membuang anaknya, mengubur anaknya. Nah, Tidak punya hati. karena terlalu seringkali ignore, seringkali mengabaikan bahagia. Saya selalu bahagia, kamu tidak. Saya manusia selalu dalam kondisi naik turun, up and down. Tapi bagaimana cara kita bangkit? Bagaimana cara kita move on? Ibu-ibu pun di sini semuanya memiliki masalah yang berbeda-beda, tapi harapannya bisa move on secara pelan-pelan, dan itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, semua hal bisa menjadi ibadah, juga bisa menjadi maksiat. Kita mencintai diri jika karena bersyukur pada Allah. Bahkan kata Ibnu Abbas, disampaikan kebahagiaan itu kunci pertamanya qalbun syakirun, hati yang senantiasa bersyukur. Berarti ibadah dalam ibu bersyukur, ibadah dalam ibu menyenangkan diri sendiri. Tapi lalu menyenangkan diri sendiri ini dua minggu ke luar negeri, nah kamu harus menyenangkan diri. Yang punya dan terboga duit mandiri yang punya. Nah, intinya kita semua bisa jadi ibadah, bisa menjadi sedekah, bisa menjadi bekal untuk ibu semua. Mudah-mudahan goals ini tercapai. Jangan hanya terpaku nu ibadah teh anu sholat tahajud, sholat duha, dan lain sebagainya. Semuanya dilakukan, termasuk mencintai diri sendiri pun itu bisa jadi ibadah. Ya, terima kasih atas atensinya. Mohon maaf pula atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan ibu sadayana sehat lahir sinaram batina. Sakitu wae anu kapihatun nuhun kalami wa mayasurun billahi fisabilil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi tausiah yang dibawakan Ustazah Evan Fafifa atau Ambu. Terima kasih untuk Ambu, Masya Allah ya. Ilmunya, sharingnya sangat bermanfaat sekali untuk kami semua. Sekarang ada sesi pertanyaan ya. Karena ada yang mau bertanya? Gak ada ini teh. Ya udah. Nanti ada pertanyaan dari Ambu. Ya 3 pertanyaan ya. Karena tadi sisanya ada 3 door prize untuk mangga ibu main. Ada 3 pertanyaan. Tiga pertanyaan ya, yang ngacung paling tes cepat punten amun di nangkos. 3 lagi, nanti udah sesi pertanyaan, foto dan prize, nanti ada sesi foto bersama Ambu dan Musafaha. Sekarang pertanyaannya langsung aja ya ibu ya. Tadi tema Ambu berjudul apa? Apa? Ya, hatur nuhun. Sekarang pertanyaan ke 4. Ayo Mas, jawab Mas.